Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat bagi kita semuanya. Pada kesempatan kali ini Bu Tati akan menyampaikan materi tentang pendidikan berkarakter. Apa itu pendidikan berkarakter anak-anak? Pendidikan berkarakter adalah bentuk kegiatan manusia yang di dalamnya terdapat suatu tindakan yang mendidik untuk generasi selanjutnya. Mendidik di sini maksudnya apa anak-anak? Mendidik yaitu agar anak-anak nanti menjadi siswa-siswa yang mempunyai karakter yang baik. Tujuan dari karakter pendidikan ini adalah untuk membentuk seseorang, membentuk manusia menjadi pribadi yang lebih baik. Anak-anak, di era yang semakin maju pada saat sekarang ini, tentunya kita perlu sekali pendidikan karakter. Di mana pendidikan karakter ini nanti tujuannya agar kita, terutama anak-anakku semuanya, tidak terjerumus ke dalam tindakan-tindakan yang bisa merugikan diri sendiri. Tindakan-tindakan itu biasanya berupa kenakalan-kenakalan remaja. Nah, anak-anak, banyak sekali di zaman sekarang itu terjadi kenakalan-kenakalan remaja yang sangat meresahkan, yang sangat mengganggu lingkungan. Apa saja kira-kira di antara kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh para remaja? Yang pertama yaitu membolos sekolah. Kemudian yang kedua, balapan liar. Kemudian yang ketiga, penyalahgunaan narkoba. Keempat, seks bebas anak-anak. Dan yang terakhir, tawuran pelajar. Nah, kenakalan-kenakalan ini kalau dibiarkan secara terus-menerus, tidak ada pengendalian, tidak ada bentuk upaya dari lingkungan dan masyarakat untuk mencegah, maka akan terjadi tindakan-tindakan yang mengarah ke hal kriminal, anak-anakku. Nah, upaya-upaya yang harus dilakukan, yang saat ini sedang digencar dilakukan oleh pemerintah bekerja sama dengan masyarakat, kepolisian dan semua yang terkait, adalah dengan cara yang pertama, untuk anak-anakku harus bisa membentengi diri anak-anak, yaitu dengan agama yang kuat. Kemudian yang berikutnya yaitu mencarilah pergaulan-pergaulan yang bisa bermanfaat bagi diri kita. Cari pergaulan yang baik. Jangan asal menuruti emosi sesaat anak-anak. Kemudian yang harus kita lakukan adalah pilihlah hiburan-hiburan atau tayangan-tayangan yang tidak membuat kita terpengaruh untuk melakukan hal-hal yang bersifat negatif. Selanjutnya yang harus dilakukan anak-anak yaitu tidak mudah sembarangan menggunakan IT yang nantinya akan berdampak negatif bagi diri kalian sendiri. Terutama saat ini yang sering terjadi adalah pembulian, kemudian menyebar hoax dengan sembarangan. Kemudian selain itu, apa yang harus dilakukan anak-anak yaitu mengikuti kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Nah, anak-anakku sekalian yang ibu sayangi, apa saja toh yang harus dilakukan oleh seseorang yang mempunyai karakter atau yang berkepribadian baik? Yang pertama yaitu tidak membolos sekolah. Kemudian yang kedua, tidak melanggar aturan yang berlaku di lalu lintas. Contohnya dengan melakukan balapan liar. Kemudian yang ketiga, tidak melakukan penyalahgunaan narkoba. Kemudian berikutnya, tidak menggunakan media sosial secara sembarangan.
melakukan kejahatan seksual yang saat ini sedang marak. Berikutnya yaitu tidak mengikuti paham-paham radikalisme, tidak mengikuti paham-paham yang bersifat terorisme, kemudian juga anti Pancasila. Anak-anakku yang saya sayangi dan selalu ibu banggakan, tentunya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang sudah ibu sampaikan tadi, ada beberapa faktor yang menyebabkan remaja itu mengalami penyimpangan tadi, kenakalan-kenakalan remaja tadi. Hal itu disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal, yaitu dari dalam diri orang itu sendiri, dan faktor eksternal, yaitu berasal dari luar. Apa saja faktor internal yang ada di dalam diri seseorang itu? Yang pertama yaitu adanya rasa kurang percaya diri, minder. Kemudian yang kedua yaitu labil karena emosi. Anak-anak remaja itu biasanya labil, ingin mencari jati diri. Kemudian yang ketiga, lemahnya mental diri, lemahnya anak-anak dalam hal beradaptasi. Dan berikutnya adalah adanya degradasi mental. Apa itu degradasi mental? Degradasi mental adalah adanya keterbelakangan sosial, keterbelakangan mental anak-anak. Itu faktor internal. Kemudian selanjutnya faktor eksternal. Apa itu faktor eksternal yang mempengaruhi remaja untuk menyimpang? Yaitu yang pertama adalah dari keluarga. Keluarga sangat berpengaruh dalam kehidupan anak-anak karena anak-anak pertama kali dibentuk di dalam lingkungan keluarga. Kemudian yang kedua adalah sekolah. Di sekolah mungkin anak-anak merasa tidak mampu, merasa anaknya orang tidak mampu, kemudian minder. Kemudian yang berikutnya dari lingkungan. Nah, ini lingkungan juga sangat berpengaruh bagi kehidupan anak-anak dalam pembentukan karakter. Maka pilihlah lingkungan yang baik. Dan yang terakhir adalah adanya dampak dari teknologi. Kadang anak-anak seperti yang saat ini marak karena globalisasi, pengen dianggap pintar, menggunakan IT, tapi dengan menggunakan yang salah. Nah, anak-anak masih berkaitan dengan pendidikan berkarakter. Untuk kalian di sekolah ada hal-hal yang harus kalian lakukan, terutama di saat pandemi saat ini, pandemi COVID-19. Ada hal-hal yang harus kalian lakukan yang menunjukkan bahwa kalian itu adalah siswa yang berkarakter baik, siswa yang berbudi luhur. Maka hal-hal yang harus kalian lakukan yaitu agar kalian terhindar dari virus COVID-19. Yang pertama, yang sering kita dengarkan di siaran televisi, radio, ataupun di media-media yang lain, yaitu tidak keluar rumah jika tidak diperlukan. Kemudian yang kedua, selalu memakai masker saat keluar rumah. Dan yang ketiga, seringlah kita mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Keempat, menggunakan hand sanitizer. Kemudian menghindari kerumunan dan selalu menjaga jarak dimanapun kita berada. Anak-anak yang aku sayangi dan aku banggakan, sebelum ibu mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, ibu berpesan agar anak-anak itu selalu mengembangkan jiwa toleransi, harus selalu berpikir positif, harus selalu bertingkah laku yang baik. Jadilah teladan di lingkunganmu agar kalian disegani, dihormati, menjadi orang yang bertanggung jawab.
Itu adalah hal-hal yang harus kalian lakukan agar kalian menjadi seorang yang berkarakter. Itulah tadi anak-anak yang bisa ibu saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa ada tugas untuk anak-anak di rumah, yaitu mencari gambar-gambar yang berkaitan dengan kegiatan membolos di sekolah, kemudian penyalahgunaan narkoba, kemudian balapan liar, dan penyalahgunaan IT. Nanti ketika masuk dikumpulkan, diberi nama, kelas, dan nomor absen. Saya kira itu yang bisa Bu Tati sampaikan. Kurang lebihnya Bu Tati mohon maaf jika ada kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Terima kasih, selamat pagi anak-anak.